silent itu artinya diam-diam, sedangkan disease itu artinya penyakit, killer itu pembunuh yang diam-diam. Tahu-taunya pada saat udah ada serangan jantung, kemudian atau tahu-taunya pada saat sudah stroke, tahu-tahu sudah ada gangguan ginjal. Nah, itu sesuatu yang memang sangat telat. Ini diabetes yang tidak terkontrol ini yang justru akan merusak ginjalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Selamat datang di Orkes Rusa Jawi, obrolan kesehatan Rumah Sakit Arjawi Nangun. Sahabat sehat Rusa Jawi, sebelum kita mulai obrolan hari ini, saya buka dulu dengan pantun ya. Kalau sakit segera berobat, kalau sehat boleh kita check up. Kami hadir untuk sahabat di obrolan yang sangat bermanfaat. Hari ini kita akan ngobrol topik yang sangat penting, yaitu 2 penyakit kronis yang biasa ditemui di masyarakat Indonesia dan sering memerlukan pengobatan seumur hidup. Tapi masih banyak masyarakat Indonesia yang belum paham bagaimana cara pencegahan dan pengobatan yang betul. Berdasarkan survei nasional, jumlah penderita hipertensi pada dewasa itu terus meningkat. Sementara angka penyakit diabetes mellitus juga terus meningkat beberapa tahun terakhir. Sayangnya banyak kasus yang kurang terdiagnosa atau tidak terkontrol. Nah, sahabat sehat, obrolan kali ini saya ditemani oleh narasumber yang sangat istimewa. Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam di RSUD Arjawi Nangun yang bersedia mendedikasikan ilmunya untuk dunia kesehatan. Selamat datang Dr. Gika Fajariana Hadi Kusuma SPPD. Terima kasih, selamat pagi Mbak Yusi. Iya, apa kabarnya dokter hari ini? Sehat, luar biasa. Alhamdulillah. Baik dok, sebelum kita mulai ngobrolnya, kita sapa dulu sahabat sehat Rusa Jawi ya dok ya. Baik. Rumah Sakit Arjawi Nangun melayani dengan hati nurani. Oke, terima kasih dokter. Ya dokter, untuk pertanyaan yang pertama mungkin dok, dokter bisa jelaskan singkat apa itu hipertensi dan diabetes mellitus? Ya, terima kasih. Jadi hipertensi adalah suatu kondisi di mana tekanan darah kita itu lebih dari sama dengan 140 dan atau di bawahnya itu lebih dari sama dengan 90. Dengan pemeriksaan yang berulang. Sedangkan diabetes mellitus adalah suatu kondisi di mana kadar gula darah kita yang tinggi, lebih dari normal. Di mana? Bagaimana? Yaitu di mana gula darah puasanya lebih dari 126 dan gula darah setelah 2 jam setelah makannya lebih dari 200. Gitu ya dokter ya. Oke dok, yang kedua, apa saja sih dok penyebab yang bisa membuat orang terkena penyakit hipertensi dan diabetes mellitus itu? Ya, sebetulnya penyebabnya itu banyak, tapi memang kita harus mengenali ya faktor-faktor risiko pada pasien-pasien yang mudah terkena diabetes mellitus dan juga hipertensi. Ya, tentunya yang pertama mungkin usia tua, ya, kemudian juga pada pasien-pasien dengan obesitas, pasien-pasien dengan yang merokok, pasien-pasien dengan kolesterol yang tinggi, ya, pasien-pasien yang mungkin aktivitasnya mager aja, nah itu juga dia punya resiko untuk terkena hipertensi dan juga darah tinggi. Iya. Nah, awalnya dok berarti remaja sekarang ini kan banyak yang saya lupa dok, keluarga. Jadi faktor risiko yang lainnya adalah keluarga. Ketika keluarganya punya orang tuanya misalnya punya diabetes ataupun punya hipertensi, maka dia juga mudah untuk terkena hipertensi dan juga diabetes lagi. Berarti ini hati-hati ya dok, remaja kita kan sekarang sudah pada mager gitu kan, scrolling gitu kan, medsos. Di era sekarang ini segala sesuatu dibikin mudah ya. Ya betul. Kadang semuanya lewat HP, mager sambil nonton TV, sambil megang HP di atas kasur saja, semua serba pakai remote. Nah itu secara tidak langsung aktivitas tubuh kita juga berkurang. Oke dokter, baik. Kenapa sih dok hipertensi dengan diabetes mellitus itu sering dikatakan silent killers? Karena kan ada masyarakat tiba-tiba sedang makan bakso, warga itu tidak tahu kalau ternyata riwayat hipertensi, tiba-tiba tidak sadarkan diri lah gitu. Betul. Kan seperti itu. Jadi apa sih yang dimaksud dengan silent killer ya, atau silent disease? Jadi hipertensi dan diabetes mellitus ini disebut sebagai silent disease. Silent itu artinya diam-diam, sedangkan disease itu artinya penyakit, killer itu pembunuh yang diam-diam.
Jadi dia penyakit yang secara diam-diam tanpa disadari, bahkan mungkin tanpa gejala awalnya, tapi dia terus berkembang ya. Pada orang-orang yang mungkin tidak rutin memeriksakan kesehatannya, tahu-taunya pada saat udah ada serangan jantung, kemudian atau tahu-taunya pada saat sudah stroke, tahu-tahu sudah ada gangguan ginjal. Nah, itu sesuatu yang memang sangat telat. Jadi memang walaupun tidak ada gejala, tapi kita harus rutin memeriksakan diri kita. Apakah kita itu tensinya baik, normal, tinggi. Kalau misalnya sudah tahu tinggi, maka harus dilakukan pemeriksaan rutin. Rutinnya dok, baik dokter. Nah, di klinik penyakit dalam nih dok, seberapa banyak pasien yang datang dengan terdiagnosa hipertensi atau diabetes mellitus? Atau mungkin bahkan bisa pasien itu terdiagnosis dua-duanya ya dok ya, hipertensi juga, diabetes mellitus juga. Ya, terima kasih. Jadi sejauh ini yang saya lihat memang sangat banyak ya Mbak ya. Kalau kita bicara berapa banyak yang ditemukan ini, banyak sekali. Bahkan mayoritas itu memang diabetes dan hipertensi pasien-pasien kita itu. Banyak juga yang memang sudah punya diabetes dan disertai dengan hipertensi ya. Maka dari itu kita perlu perhatian khusus pada dua penyakit ini dan tidak bisa disepelekan. Betul. Ya. Harus tahu ya dok ya bagaimana cara pencegahannya dengan betul. Baik dokter. Di pengobatannya nih dok, kalau ada pasien yang sudah terdiagnosa hipertensi atau diabetes mellitus, bagaimana penanganan selanjutnya dokter? Ya, jadi kalau pada pasien yang memang sudah tegak terdiagnosa, oh iya saya punya hipertensi nih, sudah tegak, oh iya saya punya diabetes mellitus, tentunya yang pertama tidak langsung obat, perubahan pola hidup dulu, gitu. Kita atur pola makannya ya. Untuk pasien dengan hipertensi tentunya garam-garam asin-asinnya dikurangi. Untuk pasien yang punya diabetes tentunya manisnya dikurangi karena dia sudah manis, jadi manisnya tidak boleh ditambah. Jangan kebanyakan. Betul. Ya, dok. Kemudian pola hidup yang lain, bagaimana dengan olahraganya? Sebaiknya olahraga rutin, paling tidak sehari 30 menit sampai dengan 1 jam, minimalnya 3 kali dalam 1 minggu minimalnya. Kemudian juga rokok dihindari ya, istirahat yang cukup, hindari stres. Nah, itu pola-pola hidup dulu diperbaiki. Namun kalau misalnya ternyata setelah pola hidup diperbaiki ataupun memang pada saat ketahuan ternyata kondisinya sudah berat nih, ya mau nggak mau harus dilakukan pengobatan secara rutin gitu. Oke dokter. Ya bagaimana pola hidup kita ya dok ya, kalau pola hidupnya sehat, dapatnya sehat. Betul. Baik dokter. Oke. Bisa dijelaskan dokter konsekuensi nyata nih dok apabila sudah terkena hipertensi atau diabetes yang tidak dikendalikan? Ya, diabetes dan hipertensi ini walaupun pahit harus saya sampaikan, ini tidak akan pernah sembuh, tapi dia bisa terkontrol dengan baik ya. Konsekuensinya apa kalau misalnya kita biarkan hipertensi dibiarkan terus-menerus tinggi ataupun gula darah yang tidak terkontrol ya, tentunya pasien ini mempunyai resiko untuk terkena penyakit jantung, terkena stroke ya, terkena gangguan ginjal ya, terkena gangguan mata ya, kemudian juga mungkin gangguan saraf itu merupakan faktor resiko yang memang harus dihadapi pada pasien-pasien dengan diabetes dan hipertensi yang tidak terkontrol. Tadi saya tertarik yang jangan kelebihan manis dan asin garam. Sekarang era ini kan banyak produk-produk makanan tuh ya dokter, minuman yang minum mungkin begitu banyak kandungan gula dan bumbu-bumbu seperti itu ya harus dihindari juga ya dok. Ya, jadi kadang sebetulnya di era sekarang ini tidak selalu masakan kita ya, kadang tidak disadari dia jajan, padahal itu ya memang sudah ada gula tambahannya di situ, sudah ada garam tambahannya di situ, sudah ada zat pengawetnya bahkan di situ, dan itu sudah tersedia di mana-mana. Saya rasa masyarakat perlu perhatian khusus ya, perlu bijak memilih apa yang perlu kita makan, apa yang perlu kita hindari. Itu dia ya, harus bisa memilah ya dok. Betul, harus bijak memilah. Baik. Ada tidak sih dok efek samping jika kita terus-menerus mengkonsumsi obat yang hipertensi dengan diabetes? Itu kan tadi katanya
mau tidak mau, suka tidak suka, kalau sudah terkena kan pasti harus pengobatan. Itu Betul, bagaimana betul. dokter efek samping? Nah, ini memang fenomena yang kita hadapi, banyak masyarakat kita yang tidak mau minum obat karena saya mau udahlah, tensinya juga nggak ada yang dirasa, badannya nggak ada yang dirasa, gula darahnya udah baik kok kemarin, udah sembuh kok gitu ya, udah terkontrol, udah saya nggak usah minum obat lagi, daripada minum obat terus nanti ginjal saya malah rusak. Nah, gitu. ada yang Banyak, seperti itu ya betul, dokter ya. banyak Iya, di betul. masyarakat kita yang beranggapan seperti itu. Tapi perlu disadari bahwa obat-obatan yang dikonsumsi dalam jangka panjang ini memang sudah didesain aman. Ah, aman ya dok ya. Sudah, ya memang dokter memberikan sesuai dengan dosis yang aman, sesuai dengan kondisi pasien ya. Tapi ketika obatnya tidak diminum, justru hipertensinya yang tidak terkontrol dan juga darah tingginya, gulanya yang tidak terkontrol ini, diabetes yang tidak terkontrol ini, yang justru akan merusak ginjalnya. Jadi harus waspada kita ketika tidak mau minum obat, takut karena ginjalnya rusak, tapi justru ginjalnya ini akan cepat rusak karena darah tinggi yang tidak terkontrol dan juga gula darah yang tidak terkontrol. Jadi hapuskan image seperti itu. Betul, ya dokter. jadi harus bijak kita. Ketika memang kondisi kita perlu minum obat, maka kita harus minum obat. Gitu, harus kontrol dan minum obat. Betul. Asupan cairannya mungkin dokter ya? Ya, kalau misalnya asupan cairan tentunya harus disesuaikan ya. Harus cukup, harus baik sesuai dengan kebutuhan, selama memang tidak ada gangguan jantung, selama tidak ada gangguan ginjal. Tentunya kita harus memperhatikan asupan minuman yang cukup, paling tidak seharinya kira-kira 2 liter, dengan memperhatikan juga dengan jumlah kencingnya bagaimana. Iya, baik dokter. Oke. Apa yang harus dilakukan nih dok? Kalau ada pasien sesudah minum obat hipertensi atau diabetes itu pasti ada suka pusing, mual gitu ya dokter. Iya, itu bagaimana dokter? Nah, kalau misalnya teman-teman ketika setelah minum obat ternyata ada keluhan, sampaikan sama dokternya. Ya, jangan menyetop obat sendiri ya. Itulah fungsinya kenapa harus kontrol rutin. Sampaikan apa adanya. Mungkin ada pasien-pasien yang takut ketemu dokternya, nggak mau cerita, atau ketemu dokternya udah terpesona jadi nggak bisa bicara cerita apa-apa gitu. Karena dokternya sudah manis, jadinya bingung ya mau. Nah, jadi tidak terungkapkan, padahal ungkapan semua keluhannya, dok kemarin saya kok ada keluhan ini, ada keluhan itu, disampaikan sehingga dokternya akan menyesuaikan, sesuaikan lagi obat mana yang akan dilanjutkan, obat mana yang akan dihentikan, tapi jangan dihentikan sendiri. Iya betul, sesuai instruksi dokter. Betul. Jangan sungkan atau jangan ragu untuk takut, curhat ya dok ya, curhat. Sampaikan keluhannya. Ya itulah salah satu fungsinya kenapa sih saya harus kontrol, kenapa sih teman-teman dengan diabetes dan hipertensi harus kontrol. Itulah untuk menyampaikan sehingga nanti dokternya akan mempertimbangkan mana yang terbaik untuk pasien ini. Oke, cuma curhatnya terkait dengan penyakit ya dok ya, yang lain jangan ya dok ya, nantinya beda lagi. Baik dokter, ini masih banyak nih dok, kebetulan di lingkungan sekitar saya juga masih banyak masyarakat yang percaya bahwa ramuan tradisional nih dok, katanya tuh bisa menyembuhkan hipertensi, bisa menyembuhkan diabetes atau penyakit gula ya, yang sering diketahui oleh masyarakat, bahasanya tuh ya diabetes, penyakit gula atau penyakit kencing manis. Ramuan, sedangkan ramuan tradisional itu kan sekarang banyak kemasan ya dok yang sudah jadi. Nah itu bagaimana dok untuk? Ya, memang banyak iklan-iklan ataupun produk-produk ya yang memang mungkin herbal, yang memang juga bisa katanya menurunkan hipertensi dan juga diabetes mellitus. Tentunya lah teman-teman saya mengajak untuk tetap bijak lah memilih produk. Saya pun tidak menguasai tentang produk-produk itu, tapi mungkin bisa dipilih dengan bijak, dilihat oh ini betul ada BP POM-nya atau tidak, kemudian betul memang tersertifikasi atau tidak. Dan tentu saja saya mengajak untuk tidak meninggalkan medisnya. Kalau misalnya sekiranya bisa berjalan bersamaan, mangga. Tapi tentunya kalau misalnya secara guideline yang sudah
tersertifikasi istilahnya, yang sudah memang dipelajari lebih jauh adalah dari sisi medisnya, sehingga kalau misalnya mau berikhtiar jalan keduanya, saya rasa tidak apa-apa, tapi tidak meninggalkan sisi medisnya. Ya betul. Betul. Ikhtiarnya berdoa juga ya dok Ya, ya. tentu ikhtiarnya. Dan memang sakit-sakit seperti ini tidak hanya terkait hanya masalah urusan makan saja, tidak hanya terkait masalah obat saja, tapi juga bagaimana pola hidupnya tadi, bagaimana manajemen stresnya juga. Ketika stres masih stres, belum paham mungkin terkait penyakitnya, sehingga gulanya juga masih tinggi, hipertensinya juga masih belum terkontrol. Oke dokter, iya. Ini tadi kan sudah disampaikan oleh dokter Gika nih bahwa banyak pasien nih akhirnya ketidakpatuhan dalam pengobatannya dok ya, karena merasa sudahlah, sudah turun gulanya, sudah turun hipertensinya gitu ya. Tadi sudah bagaimana nih dok, seharusnya kalau dari medis kan tadi sudah ya untuk edukasi ke pasien, kontrol rutin dan lain sebagainya. Menurut dokter nih, seharusnya bagaimana peran pemerintah dan tenaga kesehatan menyikapi masalah yang ini, yang kepatuhan pasien? Itu paling setelah disurvei hanya 50% atau lebih sedikit lah dokter yang patuh. Ya, memang sebetulnya pemerintah tentunya berperan dan mempunyai peran yang besar ya dalam pengendalian penyakit hipertensi dan juga diabetes ya. Sebetulnya ketika memang pasien itu paham, ketika pasien itu memahami saya sakit apa sih, kemudian saya bagaimana sih gitu. Insya Allah rapotnya akan semakin baik. Nah, di sini peran pemerintah mungkin di kita itu ada lini pertama seperti FKTP Puskesmas, mungkin ada ibu-ibu kader juga di sana, mungkin saya rasa teman-teman di FKTP dan juga ibu-ibu kader bisa sering lah melakukan penyuluhan, mengingatkan, pemeriksaan rutin, ada posyandu juga, ada pos lansia, ada program Prolanis juga di sana. CKG dokter Betul, ada CKG juga, ada komunitas-komunitas seperti senam sehat, ya di sana bisa saling mengingatkan, pemeriksaan gratis dan sebagainya. Itu bisa juga membantu untuk pengendalian hipertensi dan juga diabetes. Oke, betul. Jelas sekali ini dok. Nah, tapi ini dok, cara pencegahan mungkin sederhana saja dok. Cara pencegahan sederhana untuk mudah diikuti oleh masyarakat di rumah, gitu kan? Bagaimana tuh dok? Ya tentunya untuk teman-teman yang memang sahabat-sahabat Rusa Jawi yang memang sudah terdiagnosa hipertensi dan juga diabetes mellitus, saya pengen teman-teman juga tidak stres, tetap happy. Bagaimana caranya supaya tetap happy? Ya tentunya mengetahui apa sih yang harus dilakukan, apa yang tidak harus dilakukan. Untuk pasien-pasien tentunya pertama atur pola makan ya. Kalau memang yang sudah punya hipertensi ya tentunya asin tidak boleh banyak-banyak. Kemudian juga yang punya kencing manis, gulanya tidak boleh banyak-banyak. Waktunya minum obat. Waktunya makan, harus tetap makan ya. Tetap makan, jangan sampai takut makan, jangan sampai ada anggapan daripada salah saya nggak usah makan aja. Itu salah, nanti malah bisa drop ya. Jadi orang-orang dengan diabetes tidak hanya gampang tinggi, tapi juga gampang rendah. Itu sehingga makan harus tetap makan, tapi bijak memilih makanan. Kemudian juga aktivitas fisik diperhatikan ya, tidak perlu olahraga yang berat-berat, cukup jalan santai berjemur di pagi hari sambil senam ringan, saya rasa itu baik ya. Kemudian juga mengendalikan stres dengan baik, gitu aja. Intinya sih harus happy ya dokter ya. Harus happy, dan keluarga juga mempunyai peran penting. Betul, bagaimana di rumah bisa menyiapkan makanan yang sehat, mengingatkan minum obat, ya kan. Kemudian juga mengingatkan untuk tetap istirahat yang cukup. Oke dokter. Terakhir nih dokter. Ya. Apa pesan dokter untuk pasien dan keluarga agar lebih patuh terhadap terapi hipertensi dan diabetes mellitus agar terhindar dari komplikasi ya dok ya? Karena tadi bisa juga satu pasien dua-duanya terkena hipertensi dan diabetes mellitus. Betul. Pesan saya buat teman-teman tidak perlu khawatir, walaupun memang hipertensi dan juga diabetes mellitus ini tidak bisa sembuh, tapi dia bisa terkendali dengan baik. Selama diabetes dan hipertensi ini terkendali dengan baik, insya Allah
komplikasi bisa terhindar. Kontrol rutin, obat diminum, bijak dalam makanan, dan juga selalu berpositif thinking. Terima kasih. Iya. Lupa dokter satu lagi. Iya, gimana? Bagaimana itu dok? Kalau hipertensi dengan diabetes itu bisa dilakukan di fasilitas lanjutan. Tadi kan fasilitas tingkat pertama ya dok, ya puskesmas. Nah, kalau untuk rumah sakit bagaimana? Apakah ada kriterianya dokter? Tadi saya lupa nih. Ya, jadi memang diabetes dan hipertensi ini tugas bersama dari mulai fasilitas pelayanan tingkat pertama sampai dengan fasilitas pelayanan tingkat lanjutan. Lalu pasien yang seperti apa yang perlu dirujuk ke sini? Ya, tentunya yang pertama hipertensi yang tidak terkontrol, yang sudah ditangani di fase pertama, diabetes yang sudah ditangani di fase pertama, tapi kok masih saja di fase pertama tidak terkontrol, hipertensinya masih tetap stabil tinggi, gula darahnya masih tetap tinggi, itu juga bisa dirujuk. Kemudian yang sudah mulai ada tanda-tanda komplikasi, kok sudah mulai sering adanya gangguan-gangguan, tangan mulai kebas-kebas, kaku-kaku, mata mulai rabun ya, kemudian sudah mulai ada kaki bengkak-bengkak misalnya seperti itu, mudah sesak, mudah lelah. Ya tentunya saya berharap sih jangan sampai terjadi ya. Tapi kalau misalnya sudah ada tanda-tanda dini dari komplikasi ini, sebaiknya segera dirujuk. Ataupun pada pasien-pasien yang memang membutuhkan pemeriksaan lanjutan ya, tentunya secara berkala hipertensi dan diabetes mellitus ini tentunya kita perlu untuk memeriksakan bagaimana status ginjal mereka, ya kan, bagaimana status jantung mereka. Saya rasa perlu juga, jangan sampai menunggu adanya komplikasi. Nah, itu bisa langsung dirujuk ke fasilitas kesehatan lanjutan ke Rumah Sakit Arjawi Nangun. Bisa ya dok, ke Rumah Sakit Arjawi Nangun. Nanti bertemu dengan Dokter Gika, sahabat sehat ya. Kalau nanti rujuk dari puskesmas atau di klinik ya dok ya bisa. Betul. Di sini kita punya poli penyakit dalam, ada saya, ada Dokter Sibli, dan juga ada Dokter Nevan. Ada 3 ya dok ya. Coba sahabat sehat Rusa Jawi, ada 3 dokter spesialis dalam di Rumah Sakit Arjawi Nangun ya dok ya. Baik dokter, terima kasih banyak untuk pencerahannya. Ini terima kasih. Akhirnya sahabat sehat sudah jelas ya apa itu hipertensi dan diabetes mellitus. Dokter Gika sudah menjelaskan secara gamblang ya dok ya. Jadi tidak boleh stres-stres, kita harus happy, selalu happy. Baik, di obrolan kali ini mungkin bisa saya sebutkan sedikit ya dokter ya. Hipertensi dan diabetes memang bukan penyakit yang bisa sembuh hanya dengan doa dan sekali minum obat. Tetapi keduanya bisa dikendalikan bila kita patuh, tahu ilmunya, dan peduli pada diri sendiri. Ingat, kesehatan adalah investasi, bukanlah beban. Jangan tunggu gejala muncul karena penyakit ini bekerja secara diam-diam. Mari mulai hari ini kita melakukan pola hidup sehat, rutin cek kesehatan, cek tensi, cek gula gitu ya. Boleh di paskes pertama atau juga bisa langsung ke Rumah Sakit Arjawi Nangun. Jangan sampai terkena hipertensi dan diabetes mellitus. Apabila sudah terkena penyakit ini, kontrol yang rutin, dan yang paling penting adalah jadilah versi terbaik dari diri Anda. Baik, sebelum saya tutup, saya pantun lagi ya, karena tadi diawali dengan pantun, saya tutup dengan pantun juga. Biasa orang Cirebon seperti itu ya, pantun terus. Majalengka, Bogor, juga Ciawi. Sunda, Jawa, juga Betawi. Maju terus, Orkes Rusa Jawi, selalu di hati dan selalu dinanti. Satu lagi ya, tadi 1 baru 2, ganjil ya dok katanya tuh, kalau ganjil itu katanya bagus ya dok ya. Jadi 1 lagi saya buat pantun nih, mentari tenggelam di ujung senja. Tanda waktunya malam telah tiba. Cakep. Terima kasih sahabat sehat semua. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Kami RSUD Arjawi Nangun dengan fasilitas lengkap siap melayani dengan hati nurani. Sampai jumpa di Orkes Rusa Jawi selanjutnya. Stay waras, stay sehat. Terima kasih sekali lagi Dokter Gika. Terima kasih. Dokter Gika, kita sapa lagi ya terakhir untuk teman-teman nih, sahabat sehat. Baik, Rumah Sakit Arjawi Nangun
melayani dengan hati nurani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.